buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama mulai ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Ayat ini dari awal begitu kuatnya. Di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Anda bisa bayangkan, renungkan kalimat firman ini, begitu kuatnya, begitu berkuasanya. Pada mulanya adalah firman. Kalau kita bandingkan dengan Kejadian pasal yang pertama, kita lihat Kejadian pasal yang pertama, dikatakan pada ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita lihat Kejadian pasal pertama ini, kita berhenti di beberapa kata saja. Pada mulanya Allah. Ya, pada mulanya Allah. Yohanes pasal yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Jadi betapa luar biasanya Alkitab ini, Kejadian pasal pertama dan Yohanes pasal pertama itu sepertinya sama. Pada mulanya Allah, Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi sama, firman itu adalah Allah. Pada mulanya Allah. Kejadian pasal yang pertama. Dan dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kalau pada mulanya adalah Allah. Kalau pada mulanya adalah firman. Betapa pentingnya firman itu dalam kehidupan kita sebenarnya. Sehingga bahkan Alkitab katakan, Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu berbicara tentang firman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita potong sedikit tanpa mengurangi arti karena kita mau fokus ke apa yang kita bahas. Carilah dahulu kebenarannya. Dahulu. Ya. Yang pertama, pada mulanya, itu sama. Bahwa intinya kehidupan kita itu diawali oleh firman. Bayangkan betapa sembrononya kita hidup kalau penekanan Alkitab ini ditekankan pada firman, tetapi kita tidak mendahulukan firman. Oleh karena itu bahkan penyesatan selalu diawali oleh firman yang disesatkan, yang dibelokkan. Pikiran kita menjadi kacau karena firman yang dibelokkan artinya. Ya, sesat. Jadi betapa mengerikan. Banyak orang itu sebenarnya tidak peduli kok kepada firman. Lihat hamba Tuhan gembalanya hidup dalam perjinahan, masih aja ibadah di sana. Ada yang ngajarkan aneh-aneh, sekarang saya lihat lagi
Ada yang disebutkan akselerasi cinta atau apa, jadinya sekarang pakai minyak yang dibumbu-bumbui segala macam ya. Kemudian ada bunga-bunga, enggak tahu ajaran ini. Toh banyak ribuan pengikutnya. Ya. Jadi betapa mengerikan sebenarnya. Firman itu dibelokkan sedemikian rupa. Dan kalau kita mengacu pada Alkitab ini kita lihat penekanannya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah. Carilah dahulu kebenarannya. Jadi pasti ini sesuatu yang sangat penting. Ini bisa menjadi kehidupan bagi kita kalau kita mengutamakan firman. Ini bisa menjadi kematian bagi kita kalau kita mempercayai firman yang sudah dibelokkan artinya. Ya. Ini juga akan membuat kita menjadi orang yang kebingungan kalau kita tidak mengutamakan firman. Berapa banyak orang punya masalah karena urutan-urutan aktivitas kehidupannya itu terbalik-balik. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita enggak. Kita bangun tidur pagi kesiangan, makan nasi, pokoknya sarapan, ya kemudian cepat-cepat ke kantor, cepat-cepat ke toko dan sebagainya. Sehingga kemudian kita merasa heran, kok kelihatannya tidak ada yang benar ya hari ini. Karena urutannya sudah salah. Bahkan bukan hanya urutannya, yang terpenting itu yang ditinggalkan. Anda bisa bayangkan Anda keburu-buru misalnya ya, keburu-buru mau pulang sampai rumah ternyata Anda tidak membawa kunci rumah atau kunci rumahnya ketinggalan di hotel. Anda bisa bayangkan kacaunya? Firman itu juga kunci dalam mengatasi masalah selama hari itu. Kalau kuncinya tidak Anda bawa, semua pintu itu tidak bisa dibuka loh. Ya. Saya mau menekankan di tahun baru ini bahwa firman adalah kunci bagi segala masalah Anda yang bisa disamakan dengan pintu. Kalau Anda tidak membawa firman, membawa kunci, tidak ada pintu yang bisa Anda buka. Ya. Firman, pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi jelas. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kan tidak mungkin kan saya dan suara saya itu dipisahkan. Ketika saya menelpon Anda akan tahu, oh ini Yusa. Dari siapa? Bukan bentuk badannya, bukan seluruh tubuh saya. Dari suara. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bahwa firman itu tidak berubah. Ya, kita sepakatkan ini. Firman tidak pernah berubah. Kalau firman itu dahulu menjadikan segala sesuatunya, maka sekarang pun kuasa dari firman itu tetap sama. Itu bisa mencipta segala sesuatu. Saya membaca renungan dari buku harian renungan dari Smith Wigglesworth. Dan dia berkata begini, ketika orang kusta itu datang kepada Yesus dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, aku tahir hari ini. Dan Yesus berkata, jadilah tahir, jadilah sembuh. Smith Wigglesworth berkata begini, bahwa apa yang Yesus katakan kepada orang kusta itu, aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Apa yang dikatakan kepada orang kusta itu,
itu pun tetap berlaku sampai saat ini. Dan itu tetap akan berlaku sampai yang akan datang. Aku mau, jadilah kau sembuh. Itu tetap berlaku terus. Ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah kau menyembuhkan aku? Maka jawaban Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah karena firman itu tidak pernah berubah. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Itu tetap bergema sepanjang masa. Itu tidak pernah berubah. Ya. Dan ketika saya membaca itu, wow, ini luar biasa. Itu kebenaran yang luar biasa. Firman tidak pernah berubah. Apa yang dilepaskan kepada orang kusta itu, juga itu berlaku bagi kita yang sakit. Tetap kita semua akan mendengar firman yang sama. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Apapun penyakitnya. Tidak ada yang lebih parah yang disebut penyakit itu dibandingkan kusta. Kusta itu sudah vonis mati. Sama dengan dosa. Itu sudah vonis mati. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelesaikan penyakit kusta pada zaman Yesus. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Kecuali Tuhan sendiri. Kecuali firman itu. Ya. Segala sesuatu. Anda bisa bayangkan segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Segala sesuatu. Jadilah terang. Jadilah binatang melata. Jadilah pohon yang berbiji, yang berbuah dan sebagainya. Semuanya karena firman. Ya. Apakah ini berlaku juga? Iya. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan kuasa perkataan apalagi firman yang dideklarasikan. Firman tidak pernah berubah. Itu mau diucapkan oleh siapapun juga, firman tetap mempunyai kuasa. Ya. Bayangkan kita mempercayai perkataan positif. Padahal itu tidak sebanding dengan firman Tuhan. Tidak sebanding. Aku sembuh. Tidak sebanding dengan firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Perhatikan, perkataan yang sama punya kuasa, tetapi nilainya berbeda. Aku sembuh. Dibandingkan dengan oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Oh beda. Ada penyesatan yang orang kalau tidak hati-hati ini sekarang lagi mewabah. Ucapkan perkataan ini kau akan berhasil. Aku berhasil, aku diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Nah kelihatannya tidak ada yang salah. Tetapi lanjutannya, semesta alam mendukung aku. Loh ini kok jadi agama timur? Lihat di sini. Orang kalau tidak hati-hati, ini bagus. Saya lihat komentar-komentarnya, puji Tuhan, puji Tuhan. Loh, ini apa ini? Kalau Anda sudah mengatakan kekuatan alam, energi alam, semesta alam, berarti Anda sudah masuk ke meditasi ke agama timur. Itu penyesatan. Bayangkan dari awal, aku berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Lanjutannya, semesta alam mendukung aku. Loh, kan lebih enak seharusnya seluruh malaikat mendukung aku. Ini enggak, semesta alam. Oleh karena itu, betapa kita harus berhati-hati di akhir zaman. Sebisa mungkin kita akan disesatkan dan kita akan merasa heran. Kenapa ya kok hidupku ini kok seperti ini, kacau terus. Padahal sebenarnya Anda diawali oleh penyesatan yang Anda ikuti. Ya. Hati-hati, sungguh hati-hati. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Oleh karena itu bahkan gereja-gereja pun yang mulai tersesat,
mengurangi waktu penyampaian firman. Ya. Mengurangi waktu penyampaian firman. Heran ya, kalau ngundang tamu, pengkhotbah tamu, waktunya dibatasi. Kalau mengundang penyanyi untuk mimpin pujian di gereja, waktunya ditambah untuk pujian. Apakah kebetulan? Tidak, ini penyesatan. Karena hanya firman yang akan bisa mengubah kita. Hanya firman yang bisa mengubah pola pikir kita. Hanya firman yang bisa mengubah masa depanmu sesuai dengan firman Tuhan. Hanya firman. Hanya firman yang akan membuat kita hidup kudus. Engkau tidak akan dikuduskan dengan menaikkan puji-pujian sebanyak apapun. Hanya firman yang akan menguduskan kita. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita tidak menghasilkan, pertanyaannya, apakah memang karena kita tidak punya firman? Bahwa kita disembuhkan, kita sehat, karena kita mempercayai firman yang menyembuhkan. Bahwa kita mengalami peningkatan keuangan, karena kita mempercayai firman tentang keuangan. Karena tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman, 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 firman. Jangan meremehkan, jangan merendahkan firman. Jangan ngomel mendengar firman, jangan juga merasa benar sendiri ketika mendengar firman. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, luar biasanya setelah dijadikan, kitab Ibrani berkata begini, Ibrani pasal yang pertama. Kita lihat di sini. Ayat pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabinya, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia menjadikan alam semesta. Sudah jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan bukankah ini juga yang ditentang? Yesus bukan Allah. Yesus adalah nabi. Bukan hanya itu saja, namanya pun diganti. Ya kan? Kenapa? Karena semesta alam, surga, bumi, dan di bawah bumi hanya takut kepada nama Yesus. Anda tidak bisa mengatakan, tapi kan orang-orang ngerti bahwa yang aku maksud adalah Yesus itu. Kalau Anda ganti nama, kalau orang dulu ya, Anda ngundang pakai undangan, salah huruf aja, enggak datang kok diundang. Ya. Jadi Anda tahu betapa pentingnya nama. Yesus menjadi Isa itu mau kemana? Ya. Adi dipanggil Musa. Enggak mungkin noleh. Tapi kan maksud saya ya Adi. Loh tapi kan mulutmu manggil Musa. Ya. Ya kan? Jadi kita harus mengerti kebenaran ini.
Ayat 3 mengatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau ingin kenal Allah, lihat Yesus. Tidak ada seorang pun bisa melihat Allah, tidak seorang pun bisa mengenal Allah. Tidak ada. Kecuali hanya melalui Yesus. Kan Allah tidak berwujud. Bagaimana kita bisa mengenal yang tidak berwujud? Jadi hanya melalui Yesus. Ketika kita melihat Yesus, maka kita melihat Allah. Karena di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus adalah gambar wujud Allah. Allah itu seperti apa? Seperti siapa? Yesus. Nah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Menopang segala yang ada, bumi dan segala isinya alam semesta ini, yang menurut aturannya kan tidak ada remote controlnya kan. Jalannya matahari, bulan, ya kan, seluruh planet itu dan semua galaksi itu kan tidak diatur dengan komputer kan. Tapi itu bisa berjalan begitu rapinya. Bagaimana itu terjadi? Karena firman. Itu diciptakan oleh firman, dikontrol oleh firman. Itu hanya bisa hancur juga oleh firman. Bukan karena bumi sudah tua. Kan orang banyak mengatakan karena bumi sudah tua. Ya kan? Bukan. Itu semua ditopang. Anda mau katakan ke matahari nanti akan membakar bumi karena matahari juga banyak yang sudah rusak jadi panasnya langsung. Selama ditopang oleh firman, maka kehidupan tetap akan seperti itu. Sampai firman mengatakan cukup, semuanya sudah selesai, baru semuanya akan hancur. Jadi betapa luar biasanya firman ini, dan saya mau tekankan kembali, dan anehnya banyak orang Kristen meremehkan firman. Banyak orang Kristen tidak punya firman. Secara khusus banyak orang Kristen tidak pernah punya firman rema dalam kehidupannya. Bahwa kita mengambil ayat pun itu setiap tahun itu penting. Tujuannya apa? Supaya kita punya pegangan tahun itu. Jangan sampai dibelokkan. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Untuk mengenal Allah kita cukup mengenal Yesus. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bahwa kesehatan kita pun ditopang oleh firman, kita aman. Pekerjaan kita ditopang oleh firman, pekerjaan kita aman. Keselamatan kita ditopang oleh firman, keselamatan kita aman. Hanya firman yang menopang itu yang menjadi jaminan bahwa semuanya baik-baik saja. Orang yang tidak punya firman, mereka tidak akan bisa selamanya eksis. Mereka sedang menuju kepada kehancuran. Pak, tapi dia kaya raya. Tetap aja itu pengacara yang terkenal mati. Sudah sampai ke RRC itu. Punya uang banyak, punya kenalan banyak. Tanpa firman yang menopang. Mati. Ingat, sehebat apapun kita, Anda mungkin katakan, saya punya banyak kenalan orang-orang berpangkat yang mendukung saya. Tanpa engkau punya firman. Hanya masalah waktu, perjalananmu sedang menurun. Engkau sedang menuju kehancuran. Karena hanya firman yang akan menopang seluruh hidup kita.
Kembali kepada pembahasan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup. Tanpa firman kita itu mati. Tanpa firman kita hidup dalam kegelapan. Coba lihat, tanpa firman orang-orang kan hanya makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur, nunggu kematian. Kan seperti itu aja. Dalam Kristus, Anda dibagi-bagi. Ada yang berfungsi sebagai tangan, sebagai kaki, dan semuanya harus bergerak. Dan itu sangat unik dengan keahlian masing-masing, dengan tempat masing-masing. Ya. Itu sangat menggairahkan. Dan istilahnya, di dalam Kristus selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Apapun yang kita alami, yang Anda sebut gelap. Sakit tidak sembuh-sembuh, masalah tidak selesai-selesai. Itu kegelapan. Dan hanya bisa diselesaikan oleh firman. Kalau kita lihat Kejadian pasal yang pertama tadi. Kejadian pasal pertama. Ayat yang kedua dikatakan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lihat ada roh Allah, tetapi bumi yang gelap tetap gelap. Ya. Berfirmanlah Allah, di sini dikatakan ayat 3, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bahwa hanya ketika firman dilepaskan, hanya ketika ada firman, maka kegelapan itu berubah menjadi terang. Kegelapanmu tidak akan pernah menjadi terang tanpa engkau mempunyai dan melepaskan firman atas kegelapan itu. Jadi betapa pentingnya firman itu. Banyak orang yang sekedar hidup mengandalkan keahlian, mengandalkan kekuatan pikirannya, mengandalkan metode-metode. Tetapi Tuhan mengajar kita saat ini betapa pentingnya kita memiliki firman dan melepaskan firman itu. Dan firman itu akan menerobos. Di dalam Kejadian dikatakan bahwa bumi dalam keadaan gelap. Sampai terang itu atau firman itu mengubah kegelapan menjadi terang. Bukan kebetulan kitab Injil Yohanes mengatakan bahwa firman itu juga yang akan menerangi kegelapan. Bahwa dari kitab Maliaki sampai Yesus lahir, itu ada kira-kira 400 tahun Allah tidak berbicara. Dan semua ahli Alkitab mengatakan menyebut itu masa kegelapan selama 400 tahun. Kenapa disebut masa kegelapan? Karena tidak ada firman. Firman rema maksudnya. Allah tidak berbicara. Disebut masa kegelapan. Bayangkan itu. 400 tahun tanpa firman rema. Tanpa Allah berbicara kepada manusia secara langsung.
400 tahun itu disebut masa kegelapan. Sampai masa kegelapan itu berakhir ketika Yesus yang adalah firman itu menerobos kegelapan. Baru terang itu muncul kembali. Wow, betapa luar biasanya. Segelap apapun hidup kita, ketika firman menerobos dalam kehidupan kita, kegelapan itu akan menjadi terang. Apapun itu. Apapun itu. Dikatakan ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan tidak bisa menahan terang. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kalau kita lanjutkan kepada ayat yang ke-15, di sini dikatakan Yohanes memberi kesaksian tentang dia, tentang Yesus, tentang firman, dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bahwa setiap orang yang terhubung dengan firman harus menjadi saksi. Harus bersaksi bahwa Yesus adalah terang, Yesus adalah firman, Yesus adalah Allah. Yohanes adalah seorang nabi yang sangat dihormati. Tetapi Yohanes berani berkata, aku bukanlah dia. Sebab dia sudah ada sebelum aku. Wow, kan luar biasa. Agama tetangga kita berkata, Yesus Muslim. Loh, bagaimana bisa Muslim? Orang Islam itu 600 tahun setelah Yesus. Anda kan aneh kan kalau pakai logika. Loh, bagaimana Yesus Muslim kalau Islam belum ada? Ada Muslim. Loh, bagaimana mungkin? Tapi heran ya, ketika saya mau katakan, ketika berbicara roh, logikamu tidak akan main. Ya. Yohanes luar biasa, dia itu adalah nabi yang terbesar. Tetapi dia berani berkata, aku bukan dia. Sebab dia, Yesus, datang lebih dahulu daripada aku. Dia ada lebih dahulu daripada aku. Itu Yohanes Pembaptis. Yang jaraknya dengan Yesus kan hanya 6 bulan kan. Ini yang 600 tahun ngaku-ngaku datang lebih dulu. Ya kan? Perhatikan ini. Dan kalau mengaku Yesus bahkan, siapa yang bisa lebih dahulu daripada Yesus? Orang sebelum semesta alam ada, Yesus sudah ada. Dia adalah firman. Konyol sekali yang mengatakan Yesus adalah Muslim. Itu konyol sekali pernyataan itu. Ya. Jadi mari kita perhatikan bahwa setiap kita yang punya firman pasti akan menjadi saksi. Setiap kita yang punya firman akan mengalami terobosan, kegelapan menjadi terang, masalah terselesaikan, ada peningkatan. Tidak mungkin dengan pengalaman-pengalaman seperti itu kita tutup mulut. Di sini Yohanes ditetapkan sebagai saksi supaya orang percaya. Orang tidak percaya, orang itu tidak menjadi percaya. Ya, ingat, kita itu seringkali hanya mengandalkan doa terus. Tuhan jamah orang supaya percaya dan diselamatkan. Jamah supaya percaya dan diselamatkan.
kitab Roma mengatakan kalau tidak ada yang pergi mengabarkan, bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Harus ada yang bersaksi. Ketika kita bersaksi, baru orang-orang akan menyimak dan menjadi percaya. Di sini dikatakan, ia datang sebagai saksi, Yohanes Pembaptis, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia, oleh Yohanes, semua orang menjadi percaya. Kenapa menjadi percaya? Karena Yohanes memberitakan firman itu. Menjadi saksi. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya. Yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Perhatikan, terang yang sesungguhnya. Berarti ada terang yang tidak sesungguhnya. Hanya Yesus yang sesungguhnya, hanya Yesus terang yang sejati, yang lain hanya ngaku-ngaku. Ya. Ketika orang-orang mencari keselamatan, mencari jalan untuk keselamatan, hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan. Akulah jalan itu. Tidak ada yang lain yang berani berkata seperti itu. Yang lain sedang mencari jalan itu. Yesus berkata, akulah jalan itu. Di sini dikatakan terang yang sesungguhnya. Selain Yesus. Walaupun Anda sering mendengar pencerahan. Orang mengatakan mencari pencerahan. Dengan meditasi mereka berharap mendapat pencerahan. Dengan membangkitkan kekuatan energi, mereka menginginkan pencerahan. Tetapi Alkitab katakan, terang yang sesungguhnya, itu hanyalah Yesus. Di luar itu, ngaku-ngaku. Di luar itu, tiruan. Di luar itu, palsu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, lihat, dan dunia dijadikan olehnya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Dan ayat selanjutnya sangat menyedihkan. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Dunia mengatakan Yesus nabi. Dunia mengatakan Yesus orang baik. Tetapi dunia tidak mengenalnya sebagai Tuhan, sebagai firman, sebagai Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Yesus. Dunia tidak mengenalnya. Kan menyedihkan. Ya. Kan menyedihkan. Bahkan kitab Yeremia berkata, mana ada periuk yang berbantah-bantah dengan penjunannya, penciptanya. Artinya periuk saja ngerti itu benda mati. Kalau istilahnya supaya gampang aja kan, periuk aja ngerti siapa yang buat. Dunia tidak ngerti pembuatnya siapa. Sehingga di sini dikatakan terang yang ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini kan menyedihkan. Tidak mengenal penciptanya siapa. Ya. Dan istilahnya kalau kita gampangnya ini anak durhaka. Ya kan? Anak durhaka. Selanjutnya ini lebih menyedihkan lagi. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, artinya menolak dia. Dia datang kepada bangsa Israel menolak dia. Padahal dikatakan bangsa Israel milik kepunyaannya, milik pusakanya, biji matanya. Tetapi bangsa yang digadang-gadang, yang dipuji-puji, yang disayang-sayang ini tidak mau menerima dia. Anda bisa bayangkan seorang anak yang sudah disekolahkan dengan biaya yang luar biasa, orang tua sampai rela mungkin bahkan tidak makan, utang-utang. Kemudian ketika sudah berhasil menjadi kaya, malu untuk mengakui orang tuanya. Sama dengan yang dialami oleh Yesus. Engkau adalah milik pusakaku, umat kesayanganku, biji mataku. Tetapi mereka menolak dia. Sehingga kemudian ada ayat yang begini untuk kita. Tetapi semua orang, karena dunia tidak mengenal dia, tidak menghiraukan dia. Umat kepunyaannya, kesayangannya bangsa Israel tidak mau menerima dia. Maka ayat selanjutnya berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, yaitu Yesus. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dilahirkan dari Allah, dilahirkan dari firman. Semuanya diperbarui. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Setiap orang yang menerima firman, setiap orang yang mempunyai firman rema, saya mau tekankan di sini, setiap orang yang punya firman rema akan mempunyai kuasa seperti sesuai dengan firman rema itu. Aku adalah Tuhan penyembuh. Kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, dan itu menjadi rema bagi kita, maka engkau menghadapi penyakit apapun, engkau tetap akan sehat. Kita mempunyai kuasa khusus dalam bidang itu. Ketika kita mendapatkan firman rema lainnya, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Engkau tidak akan pernah gentar dengan krismon apapun. Engkau tetap akan hidup dalam kelimpahan. Bahwa setiap orang yang menerima firman akan menerima kuasa sesuai dengan firman yang diterimanya. Jadi betapa pentingnya firman itu. Betapa pentingnya merenungkan firman terus sehingga itu menjadi rema bagi kita. Dan kita akan mempunyai kuasa sesuai dengan rema itu. Oleh karena itu banyak hamba Tuhan. Satu bergerak dalam keuangan. Satu bergerak dalam kesembuhan. Kenapa? Karena itulah firman rema yang mereka terima masing-masing. Dan mereka bergerak dengan firman rema yang mereka terima. Dan mereka mempunyai kuasa khusus sesuai dengan firman rema yang mereka terima. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima firman itu, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau menjadi anak-anak Allah kan berarti tidak jauh dari bapaknya kan? Kalau sampai jauh bedanya, jangan-jangan ada yang ngampung, ya kan? Kalau anak ada beda sedikit tapi banyak samanya. Nah itu orang enggak usah tanya anaknya siapa.
Jangan sampai kok beda ya. Nah, lanjutannya tidak enak. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan ini panjang. Ya. Jangan asem, jangan apa kan. Panjang itu. Ya. Jadi ayo lihat di sini bahwa diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Oh. Mirip dengan Allah. Allah mencipta, kita mencipta juga ketika kita mempunyai firman rema. Bahwa kesehatan kita itu diciptakan oleh firman yang kita lepaskan terhadap tubuh kita sendiri. Keuangan pekerjaan kita dilepaskan oleh firman yang kita ucapkan kepada pekerjaan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Allah berkarya melalui firman-Nya. Anak-anak Allah seharusnya juga berkarya sama dengan Bapaknya. Firman. Firman itu telah menjadi manusia. Bahwa firman itu telah menjadi manusia, menjadi Yesus. Dan diam di antara kita, di antara bangsa Israel pada waktu itu. Sekarang firman itu juga, kata Efesus, oleh iman kita tinggal di dalam hati kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh. Berarti tidak ada siapapun yang bisa memberikan kasih karunia lagi. Kenapa? Karena mereka tidak punya. Kenapa saya katakan? Mereka tidak punya. Karena ini sudah penuh. Penuh ada di Yesus. Kalau sudah penuh ada di Yesus, tidak mungkin yang lain kebagian. Puji Tuhan, setiap yang percaya akan menerima kasih karunia ini dari Yesus. Bukan dari siapapun yang lain. Kecuali melalui Yesus. Dan kebenaran penuh di dalam Yesus. Yang lain sudah tidak kebagian, sudah. Hanya Yesus yang mempunyai kuasa untuk membagi-bagikan kebenaran ini. Karena hanya Dia yang mempunyainya secara penuh. Perhatikan kata penuh. Berarti tidak ada orang yang memiliki kebenaran. Karena semuanya ada di dalam pribadi Yesus. Kata penuh itu penting. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya. Ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima. Nah di sini kan. Kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang begitu penuh ini tidak akan pernah habis-habisnya. Itu akan diberikan lagi. Kita pakai ketika habis, itu akan diberikan lagi. Kita pakai habis, itu akan diberikan lagi. Selamanya tidak akan pernah habis. Sehingga di sini dikatakan menerima kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan kasih karunia dalam Kristus Yesus itu. Oh, di dalam firman ada kasih karunia. Dalam firman ada kasih karunia demi kasih karunia. Terjemahan lain mengatakan kasih karunia double porsi. Nah, terjemahan lain berkata begitu. Kasih karunia 2 kali ganda. Ya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Musa adalah nabi yang terbesar menurut bangsa Israel. Tidak ada yang bisa mengalahkan Musa. Ya, menurut bangsa Israel. Yohanes itu ditulis iya nabi terbesar. Tetapi ingat Yohanes tidak membuat mujizat. Tetapi Musa bayangkan 40 tahun bangsa Israel melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Musa. Ya.
Tetapi itu pun Musa hanya memberikan hukum dikatakan. Lakukan ini, jangan lakukan ini, lakukan ini, jangan lakukan ini. Dan umatnya tidak bisa melakukannya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ingat, datang hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Karena kasih karunia dan kebenaran penuh dalam Yesus. Tidak ada tercecer sedikit pun untuk nabi yang lain. Ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Kalau tidak pernah melihat Allah, bagaimana bisa kita memberitakan tentang Allah? Allah itu seperti apa, seperti siapa, ya kan? Tidak ada. Anda untuk menceritakan sesuatu itu kan Anda harus lihat dulu kan, baru bisa cerita. Kalau tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, kenapa mereka ngaku-ngaku mau memperkenalkan Allah? Tetapi lihat ini, luar biasanya Alkitab. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus, yaitu firman, yang ada di pangkuan Bapa, ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bayangkan secara jasmani saja, kalau sudah ada di pangkuan, itu mukanya orang yang mangku, kita sudah bisa lihat jelas. Apakah ada jerawatnya atau enggak, kan? Mukanya berminyak atau tidak, kan? Ada bopengnya atau tidak, ubannya ada atau enggak, bisa diceritakan di pangkuannya. Ini kan menggambarkan ini loh, betapa dekatnya Yesus dengan Allah. Sehingga Yesus ini saja yang bisa menyatakan Allah itu seperti siapa. Dan bagi kita luar biasanya, Yesus adalah wujud gambar Allah sendiri. Oh, itu gambaran yang begitu luar biasa. Yesus gambar wujud Allah. Mau kenal Allah? Lihat Yesus. Mau dengar suara Allah? Dengarkan firman dari Yesus. Kan gampang aja. Mau dapat sesuatu dari Allah? Datang aja pada Yesus. Karena Yesus adalah gambar wujud Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Kegelapan akan berubah menjadi terang karena firman Allah. Dan segala sesuatu diciptakan oleh firman. Segala sesuatu yang sudah diciptakan ditopang untuk bertahan oleh karena firman. Jadi utamakanlah firman pada mulanya. Pertama-tama adalah firman. Demikian pula mari hidup kita setiap pagi di awal hidup kita. Pada mula hidup kita setiap hari adalah firman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu firman. Maka semuanya akan ditambahkan karena firman. Tuhan memberkati.